Dari setiap Senin pagi, dari mulai pukul 5.30 sampai pukul 7 nanti, dalam cara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi, yang disiarkan langsung oleh Al-Baca TV dan juga Radioku. Dan kita masih akan terus belajar bersama Buya Yahya dalam silsilah kita, dalam tema kita kali ini ya. Kita akan membahas tentang masalah pendidikan seksual yang benar untuk anak. Kita masih berada di silsilah tentang masalah anak. Pada pertemuan yang lalu, Buya telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita melatih jiwa kepemimpinan pada anak sedari mereka masih kecil, ya, sedini mungkin, agar mereka nanti ketika mereka dewasa, mereka bisa menjadi orang yang berpikir untuk orang lain, tidak menjadi anak yang egois, ya. Artinya belajar menjadi orang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Telah banyak yang sudah kita pelajari, dan semoga yang telah dipelajari diberikan kemudahan oleh Allah untuk bagi kita semuanya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak ahli surga yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Baik pemirsa Al-Baca TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Dan tadi kami sudah sampaikan kepada Anda semuanya bahwa tema kali ini adalah pendidikan seksual yang benar bagi anak. Bagaimana mengajarkan pendidikan seksual yang benar kepada anak. Artinya jangan sampai anak-anak kita salah di dalam mengambil pendidikan atau bertanya kepada orang yang salah di dalam urusan-urusan seperti ini. Karena kesalahan dalam masalah seperti ini akan berakibat sangat fatal sekali. Apalagi sekarang dengan banyaknya hal-hal yang terjadi seperti masalah LGBT dan sebagainya, dan juga perzinahan sekarang terjadi di mana-mana, naudzubillah. Artinya kita ingin membekali anak-anak kita agar jangan sampai mereka terperosok kepada sesuatu kemaksiatan atau sesuatu yang salah yang akan menjadikan mereka hina di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua agar selalu menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kita dan juga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita memulai acara pembelajaran kita kali ini, ya, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, sehat ya? Alhamdulillah, berkah sehat, berkah doa para pemirsa, para pendengar, dan dan semuanya. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kepada para pemirsa, para pendengar segala kebaikan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Dan tadi seperti sudah Umi sampaikan ya, bahwa kita kali ini akan membahas tentang masalah bagaimana kita mengajarkan pendidikan seksual yang benar kepada anak ya Bu ya, supaya anak-anak kita tidak sampai salah di dalam mengambil pendidikan, agar anak-anak kita tidak sampai atau salah bertanya kepada orang yang nanti mungkin mengajarkan mereka kepada satu hal yang mungkin bisa malah berakibat fatal bagi mereka Bu ya. Sehingga apa saja yang harus bekal apa saja yang harus difahami oleh orang tua untuk masalah ini Bu ya, dan mohon penjelasannya. Baik, persilakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan ini benar-benar pertemuan yang bermanfaat, penuh dengan ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Amin, amin. Dan diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu kita. Amin. Berkenaan tentang pendidikan seks buat anak, ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun dari orang tua atau guru atau pendidik. Sebab urusan seks ini ada hubungannya dengan fitrah di dalam diri mereka, dan fitrah itu tidak mau akan muncul, dan di saat muncul tanpa bimbingan, maka bisa saja melampiaskan fitrahnya dengan cara yang salah. Ini satu yang harus pahami. Mau tidak mau anak laki-laki kita akan menemukan masa balik, keluar mani, atau dalam mimpi atau yang lainnya. Anak-anak kita tiba-tiba ada kecenderungan, ini bukan kemauan kita, dan begitulah fitrah. Kecenderungan urusan seks, syahwat, dan seterusnya. Maka di sini pendidikan harus diberikan. Akan tapi pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah pendidikan yang indah, lembut, jelas, tapi tidak porno. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita masih kanak-kanak, itu ada buku yang coba dihadirkan untuk pendidikan seks, akan tapi tidak dibimbing oleh syariat, seperti munculnya ada adik baru dan sebagainya, buku-buku yang dengan gambar-gambar yang Masya Allah, itu kan tidak semestinya anak-anak diberi pendidikan yang semacam itu, dan sudah ditarik. Dan kita masih kecil waktu itu, masih ingat cerita-cerita semacam itu.
Akan tetapi pendidikan seks yang perlu kita hadirkan adalah pendidikan Nabi. Pertama yang harus kita pahami di saat anak sudah mulai masuk usia menjelang usia balik, fariquhunna fil madaji, hendaknya kita pisah di tempat tidur mereka di usia 9-10 tahun. Maka ini adalah saat karena apa? Munculnya syahwat. Jangan sampai di usia-usia, sebetulnya bukan usianya harus 9 tahun, mungkin bukan 10 tahun, mungkin 9 tahun sudah ada tanda-tanda. Hanya umumnya orang yang dalam keadaan normal, tidak ada masalah, tidak sering melihat hal-hal yang aneh, maka usia umumnya adalah usia 10 tahun. Maka di situ dipisah, Rasulullah suruh misah dipisahkan dari tempat tidurnya. Dikhawatirkan di saat tidur bangkit syahwatnya dan sebagainya, dilampiaskan dengan cara yang salah, mungkin dengan saudara atau atau mungkin di saat dia bangun mau kamar mandi, kamar kecil, lihat aurat adiknya tersingkap atau kakaknya tersingkap, sementara dia adalah masa-masa menjelang balik, masa pubertas, masa mulai dia fitrah syahwatnya itu adalah muncul, sehingga yang dilihat adalah bukan aurat kakaknya atau adiknya, mungkin dia menikmati itu semuanya. Mula-mula dia adalah ke kamar mandi biasa saja, akan melihat ternyata dia terbawa dalam tidurnya, kelihatan aurat saudaranya. Akhirnya besok mungkin menjadi anak yang sengaja pura-pura tidur, tapi ternyata tidak tidur, hanya ingin melihat aurat saudaranya. Maka pendidikan Nabi SAW fariquhum fil madaji, pisah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dipisah sendiri-sendiri. Maka di dalam mendidik urusan seks pun hendaknya dipisah antara laki dengan perempuan. Mendidik seks itu kalau tidak sak bicara, dan cara mendidiknya pun adalah jelas akan tapi tidak porno. Mungkin dan ini perlu kedekatan dan komunikasi yang baik. Dan kita perlu melihat dulu tanda-tanda anak kita kapan mulai ada diajak bicara. Misalnya kalau anak laki-laki mulai tampak jakun ini, mulai tumbuh kumis bagi yang punya kumis, atau kalau anak putri kita lihat, mohon maaf, dadanya sudah mulai, buah dadanya sudah mulai tumbuh, kemudian dia mulai senang berdandan, sering bercermin dan sebagainya. Itu seorang tua harus tanggap ini adalah tanda-tanda kecenderungan. Maka bersama ini kalau salah, naudzubillah, ada beberapa anak, ini kejadian juga, anak-anak masa pubertas dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat anak-anak, diajari dengan cara yang salah. Misalnya diajak bercerita, diceritai, sehingga sampai bangkit syahwatnya, mungkin diperlakukan dengan banyak anak kecil digagai dan sebagainya. Atau seorang anak laki-laki pun pernah pada kejadian seorang ibu-ibu tua. Makanya waspada, kalau Anda punya anak masa pubertas, hendaknya benar-benar waspada. Anda pegang sendiri, jangan serahkan ke siapapun, kecuali ahli iman, pendidik dan seterusnya. Sebab naudzubillah, yang namanya orang gila dalam syahwat itu kadang-kadang anak kecil pun diajari untuk hubungan seks dengan alasan aku didik, aku ajari dan sebagainya, sehingga terjadilah yang demikian itu. Dan jangan dianggap ini tidak ada. Hal ini ada. Akan seorang ibu tua mengajari anak laki-laki kecil, anaknya orang atau apa, untuk melakukan kehinaan atau sebaliknya, karena ada urusan dengan syahwat. Mulai dibangkitkan syahwatnya dengan cerita, mulai dari sentuhan yang semua sampai naudzubillah bisa dilakukan. Biarpun mungkin mula-mula karena dia seorang yang ngerti, pinter, cerdas dalam menipunya, mungkin tidak langsung diajak berzina, akan tapi dibiasakan dengan cara semacam itu. Sampai mungkin ada diajari untuk, misalnya naudzubillah, diajari untuk onani, untuk memuaskan itu, akhirnya terbiasa, akhirnya mau diajak berzina. Tidak ditanamkan sisi nilai-nilai kemuliaan. Makanya kita perlu menceritakan kepada anak kita tentang hubungan seks, iya, akan tapi dibarengi dengan nilai-nilai kemuliaan. Misalnya, kita akan membicarakan tentang, wahai anakku, kamu sekarang yang anak gadisku, aku perlihatkan teteh sudah mulai besar. Berarti kamu sudah mulai punya tanggung jawab, kewajiban di hadapan Allah. Nanti akan ada tanda, anakku, kamu akan haid. Dan tidak usah khawatir, haid itu tanda kalau kamu sudah dewasa. Ya, haid itu tanda kamu sudah dewasa. Kemudian, sayang, anakku yang solehah, pasti suatu ketika ada getar-getar di saat kamu melihat beberapa laki-laki atau orang laki-laki. Itu wajar, akan tapi ketahui anakku, semuanya ada aturannya, pendidikan dari Allah dan Rasulnya. Haram, berduaan, haram ini, itu wajar. Akan tapi tidak boleh kamu terus-terusan untuk mengikuti, karena belum waktumu kamu berpikir. Kemudian diajak bercerita tentang organ tubuhnya. Yang satu ini, ini adalah tempat ini adalah satu wilayah yang di sini adalah tempatnya orang masuk neraka dengan misalnya melakukan perzinaan dan sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan baik untuk mendampaskan jika ada orang. Karena sebetulnya di saat kita ajak bicara, dia punya rasa tentang alat yang satu itu. Karena ada syahwat hubungannya dengan alat itu. Di saat bangkit syahwat mungkin ada sesuatu reaksi dalam hal. Dia ngerti sudah. Tidak usah dijelentrehkan, sudah pahamannya, diberi pemahaman tentang
Ini adalah naudzubillah. Nah, kalau ada misalnya laki-laki, misalnya kalau melakukan zina, gitu saja sudah paham. Tidak usah dikatakan zina adalah masuk ini berlebihan. Seorang tua paham, zina adalah hubungan laki dengan perempuan, itu adalah hukumnya dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kehinaan. Nah, takutlah kepada Allah ya. Semoga Allah menjagamu. Jadi perlu diajak bicara. Maka jangan sampai ada orang yang berani menyentuh tanganmu, jangan ini. Diajak. Biarpun seandainya tiba-tiba dalam dirimu ada getar-getar dan sebagainya. Begitulah antara setan dengan fitrah syahwatmu, itu selalu setan selalu menggugahmu dengan fitrah syahwatmu. Sehingga dicerita tentang orang-orang yang tidak baik, bagaimana seorang perempuan menjual diri dan sebagainya. Tidak ada kehormatan, ya. Sebetulnya urusannya kita akan bicara tentang urusan sampai nanti buah daripada hubungan ini akan ada kehamilan dan sebagainya. Akan keluar anak yang soleh jika pernikahan yang baik dengan hubungan suami istri yang baik dan seterusnya. Kita ajak bicara yang demikian itu. Kemudian dihindarkan tentang kewajiban-kewajiban. Sampai mungkin ada di antara sebagian anak karena tidak pernah punya pendidikan yang baik itu, dia tidak menganggap itu sebuah kesalahan atau sebuah menjadi wajar saja, sehingga anak masih umur 11 tahun sudah punya hobi, mohon maaf, seorang anak gadis pun hobi masturbasi karena dia salah pendidikan. Atau mungkin karena lemah akalnya. Seorang anak laki-laki biasa dengan onani dan seterusnya. Dan itu membahayakan tentang dirinya sendiri, juga psikologi dirinya sendiri. Sehingga setiap ada keinginan syahwat, bahkan mungkin karena punya kebiasaan, dianggap itu adalah enak, dianggap itu adalah ada kelezatan, dianggap itu adalah praktis, sehingga menjadi seorang anak yang hobi dengan melakukan itu semuanya. Kapan itu terjadi? Di saat masa-masa semacam ini. Maka kita mendiskusikan, tidak diperlukan hati-hati. Nah, itu adalah organ yang sangat penting bagimu. Bahkan kita nih, kalau kamu saling melakukan itu, bukan saja dosa di hadapan Allah, akan bisa membahayakan tentang kejiwaanmu, membahayakan tentang halatmu itu sendiri. Untuk seorang anak perempuan, itu adalah wilayah yang sangat harus kau jaga kebersihannya. Tidak boleh ada sesuatu pun masuk tempat itu dari barang-barang. Sebab ada seorang wanita, karena melihat sesuatu, atau naudzubillah sekarang melihat film-film dan sebagainya, tiba-tiba masukkan ke wilayah tersebut benda-benda asing, sehingga membuat kerusakan dan mungkin penyakit dan sebagainya. Akan tapi kita fahamkan, bukan kita fahamkan sisi urusan syahwat kau berhubungan begini-begini, bukan. Akan tapi fahamkan bahwasanya wilayah itu adalah wilayah penting buatmu, sehingga perlu kau jaga kebersihanmu dan seterusnya. Tidak ada pun di sinilah setan akan bermain urusan syahwat. Lihat, jujur nak, semua orang laki dengan perempuan jika bersentuhan berdekatan akan muncul syahwat. Tapi selagi tidak syar'i, kau tidak boleh mengambilnya, nak. Jangan dibiarkan anak begitu saja berpikir, apalagi ngomong sama kawannya, dibuas, bebas ngomong, melang-lang sampai ke sana kemari, sampai mungkin mencoba-coba. Bahkan mungkin laki-laki mencoba dengan laki, perempuan mencoba dengan perempuan. Karena apa? Tidak pernah ada yang mengajak diskusi. Dan harus kita tekankan sisi syariatnya, ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melakukan ini dengan cara yang haram, tapi ada pintu halal, nak. Bahkan dijamin bahwasanya ibunya akan mudah diajak diskusi tentang hal ini. Orang tuanya diskusi dalam hal ini akan dibuka. Misalnya, wahai anakku, apapun bentuknya, jika kau ada kecenderungan dengan seorang laki-laki, maka hendaknya kamu terus terang kepada abah untuk didiskusikan yang baik. Karena di saat masih ada kecenderungan, itu belum menjadi gila dia. Tapi sudah jatuh cinta, mengambil keputusan untuk mencintainya, itu musibah berat. Orang tua pun kadang dilawan dan tidak peduli dengan orang tua, ini musibah bagi sang anak, musibah bagi orang tua. Maka membicarakan tentang masalah seks ini adalah wajar, asalkan dengan cara yang benar. Tapi ingat, sisi syariat yang harus ditekankan. Kayak tadi, pemahaman bahwasanya di saat itu berarti kamu sudah punya kewajiban. Sisi lain, kamu dewasa. Kamu harus bisa mandiri. Kamu harus bisa tentang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau liar, tidak dibiarkan anak kita tidak kenal. Tahu aja pendidikan seksnya dari film. Pendidikan seksnya dari kawan ngobrolnya. Pendidikan seksnya adalah dari internet. Apa yang terjadi di anak kita? Dan jangan ragu orang tua untuk duduk manis. Tapi tidaknya tadi dipisah. Kalau bicara dengan anak laki khusus. Kadang-kadang orang tua laki-laki dengan perempuan akan lirik-lirikan. Akhirnya guyon-guyonan, na'udzubillah. Tidak. Bahkan dibiasakan untuk tidak bicarakan hal itu secara bebas. Kalau bicarakan hal itu hendaknya dengan serius. Artinya apa? Kalau kita ingin membicarakan anak kita tentang hal yang itu, hendaknya serius, duduk. Duduk untuk bicarakan masalah. Jadi ada wibawa. Bukan guyonan-guyonan atau Bahkan mungkin seorang tua melihat adegan yang malah ketawa-ketawa. Ada orang tua melihat adegan ciuman, adegannya ketawa. Mestinya enggak. Langsung dihadirkan di diri anak kita sesuatu yang berwibawa. Mungkin kita langsung, nak, semua ilat, ya. Semua orang akan menginginkan yang demikian, akan lebih apa? Kalau tidak halal tidak diperkenankan. Kalau bukan suami istri tidak boleh, sayang, ya. Kan haram di hadapan Allah. Terus ternyata didanakan urusan Allah, tapi kesadaran makna kemuliaan. Sisi lain,
Dia tahu pentingnya alat itu dan sebagainya. Namun terus setelah itu kita bicara tentang bahaya, bukan sekedar urusan bahaya saja tanpa iman. Misalnya kalau hubungan seks bebas itu akan menjadi sebab kena haid dan sebagainya, maka para medis menganjurkan untuk pakai kondom. Kalau dikasih pengajaran begini, dia akan besok pakai kondom. Karena tidak disadarkan makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah pendidikan. Harus hindari, mau tidak mau harus kau hindari. Nah, bisa. Cuman si jalan dibuka. Tapi nak, kalau kau sudah pengen menikah, terus terang kepada abah sama umi. Dan ini poin penting. Pendidikan seks terpenting bagi orang tua adalah di saat anak sudah butuh kepada yang demikian, hendaknya diperhatikan. Ini pendidikan seks yang dahsyat. Setelah kita fahamkan makna hubungan seksual yang sehat, hubungan seksual yang syar'i, kemudian buah daripada hubungan seksual itu adalah akan pembuahan anak dan seterusnya. Kemudian semuanya ini, maka setelah itu apa? Di saat anak tiba-tiba mengatakan saya pengen menikah, wahai para orang tua, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Hendaknya aku perhatikan, hendaknya kau dengar ini semua, diskusi. Kalau ternyata masih jauh, kita bisa menjelajah sejauh mana syahwat anak kita. Jangan disamakan Anda yang sudah umur 70 tahun melihat anak yang masih umur 18 tahun, sangat beda. Anda yang umur 50 tahun, beda. Karena dia punya syahwat, apalagi masa-masa pubertas. Masa-masa yang dikatakan bahasanya usia yang sangat sensitif. Yang rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum, terpesona dengan apa yang dilihat. Wah, melihat orang cantik, orang ganteng, orang ini. Makanya kaum murahikin, atau yang disebut dengan masa-masa pubertas ini, banyak yang terjerumus. Yang akan dijerumuskan dalam homoseksual, homoseks atau lesbi dan sebagainya, adalah paling mudah adalah dirusak di masa-masa semacam ini. Makanya gerakan-gerakan LGBT itu adalah mengarah kepada anak-anak di umur semacam ini. Maka sekarang ditambah kewaspadaan kita. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bukan saja laki-laki dengan perempuan, akan tapi laki-laki dengan laki-laki, kita harus waspada. Dan biasakan mendiskusikan ini, tapi ingat dengan cara yang berwibawa. Dan dahulukan syariat dan hukuman di hadapan Allah agar dia faham makna ini. Kemudian masalah kelebatan dan sebagainya, nggak usah dihayalkan, nggak usah dibayangkan, karena apa? Semua akan mengerti. Semua akan tahu itu semuanya. Jangan sampai seorang tua berlebihan dalam menceritakan hal yang, dan dengan wibawa. Tanpa harus pakai guyonan. Dengan wibawa sehingga suasana mengagumkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Semoga terima kasih ya atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kita semuanya, dan juga kami akan berikan kesempatan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada untuk Anda bisa bertanya langsung kepada Buya melalui via komunikasi kami. Anda bisa menggunakan via SMS kami atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0231830899, atau Anda bisa menggunakan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, dan nanti kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita bersama Buya ya. Dan mungkin sudah mulai banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan nanti juga kita akan meminta penjelasan kepada Buya jika ada anak kita gitu ya sudah punya keinginan kuat untuk artinya sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis, akan tetapi belum pengen menikah gitu ya. Itu solusinya seperti apa yang bisa diberikan orang tua, atau mungkin ada anak yang sudah ingin menikah akan tapi ternyata kita melihat dia masih sangat tidak layak untuk menikah. Nanti kita akan menanyakan jawabannya kepada Abu ya, akan tapi jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam perjuangan mulia menyebarkan dakwah dan mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah mengelola pondok pesantren, stasiun radio, sekolah, tim multimedia dakwah, TV online, produk dakwah, market islami, tour and travel, dan swimming pool. Yang semuanya itu berjalan secara bersamaan dengan cara yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, yaitu dakwah, yang menjadi sebab tersampaikannya pesan kebenaran dan kemuliaan.
Insya Allah, kedepannya harapan kami adalah mengembangkan pesantren, membangun studio produksi dakwah, membangun SMP, SMA, dan Universitas Islam, membangun kantor manajemen, membangun jaringan TV Islami berbasis kabel atau satelit atau parabola, membangun kantor penerbitan buku atau pustaka Islam, dan pengembangan ekonomi pesantren. Maka dari itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah ini. Semoga keikutsertaan kita dalam dakwah ini kelak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat, telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Dibaca langsung dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Pinang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi ya, yang disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan juga Radioku. Baik, pada pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat Radioku, kita akan melanjutkan kembali ya tentang apa yang tadi sudah Buya sampaikan, dan tadi kami sudah memberikan gambaran ya tentang ya mungkin sedikit permasalahan yang kadang-kala sering terjadi di kalangan anak-anak kita. Artinya Buya di saat tadi Buya berikan penjelasan kan, artinya ada beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua di dalam pendidikan kepada putra-putrinya, ya mengajak berbicara mereka dengan cara yang berwibawa, artinya mengedepankan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika ternyata, dan kadang kata Buya ini adalah suatu yang fitrah ya, masalah syahwat adalah suatu hal yang fitrah, artinya yang normal pasti akan merasakan hal ini. Jika ternyata anak kita kok sudah mulai ada kecenderungan Buya, ada keinginan mungkin untuk ketertarikan kepada lawan jenis, mungkin ketertarikan yang kuat ya, dia merasa kok ada ketertarikan lebih di situ.
Dan kita mengetahui hal itu Bu ya, sedangkan dia sendiri ya belum siap untuk menikah gitu Bu ya, belum ada keinginan untuk menikah. Nah kita di saat sebagai orang tua mengetahui akan hal itu, apa yang bisa kita berikan solusi untuk anak-anak kita Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sering bukan urusan anak-anak kita, kadang kita menemukan seseorang yang kita tanya secara pribadi adalah syahwatnya selalu bergolak. Maka tapi di saat bicara tentang nikah dia mundur. Maka sebetulnya dia telah salah di dalam memahami pernikahan. Sehingga mungkin ada yang sering kita dengar masalah trauma atau menganggap pernikahan sebuah bencana atau sesuatu menakutkan. Yang perlu difahamkan adalah motivasi tentang pernikahan. Di situ ada keberkahan, ada sesuatu yang ada halal. Jadi agar termotivasi mengarah ke sana. Sehingga perbandingannya ada sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa, yang mulia. Kasih motivasi. Banyak wanita yang tiba-tiba dia secara pribadi syahwat, bahkan sampai mengatakan saya syahwat betul muncul pagi dan sore, bahkan berkali-kali. Bahkan di saat sudah menjadi kebiasaan syahwat bangkit, khususnya di saat saya sendiri. Dan dia tidak bisa menahan, karena di saat suruh menikah, takut. Apa yang menjadi takut? Mungkin takut karena dia telah banyak melakukan kesalahan berkenaan dengan diri pribadinya. Mungkin organnya, mungkin sudah tidak, mohon maaf, mungkin karena sering dimasuki benda asing, sehingga tidak perawan, lalu ketakutan. Atau mungkin karena melakukan banyak kesalahan tentang ini. Atau sesuatu yang sangat. Maka kita perlu motivasi, kita perlu lacak, apa yang menjadikan itu semuanya. Sampai ada seorang yang ternyata barangkali sekaligus ilmu, ada seorang wanita yang ternyata tidak berani menikah karena takut nanti setelah menikah, karena dia pernah punya pengalaman buruk di masa lalunya. Menurut masa lalunya, naudzubillah, paling buruknya dan buruk sekali, karena seorang gadis yang baik ternyata naudzubillah, makanya ini harus perhatian. Ternyata dia telah mohon maaf dizinai oleh pamannya sendiri, sehingga suatu ketika dia tidak takut kalau menikah nanti suaminya akan tahu kalau dirinya sudah tidak perawan dan seterusnya. Sehingga dia bertahan, sisi lain syahwatnya bangkit, kemudian sisi lain adalah dia tidak berani menikah. Dan ini mudah sekali orang semacam itu melakukan perzinaan. Kenapa? Untuk mencari yang halal dia tidak ingin. Sementara dalam dirinya selalu bangkit syahwat. Ternyata setelah kita ajak duduk sesaat saja untuk beri motivasi tentang pernikahan, yang namanya keperawanan. Apalagi waktu itu kamu diperkosa, kamu tidak dengan ini kan. Allah Maha Pengampun dengan itu semuanya, asalkan kamu bukan yang memulai, kamu bukan yang ini. Dan kalaupun seandainya ada orang yang pernah berzina, tinggal tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi, sebab namanya zina adalah kehinaan, menangis dan seterusnya. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Berperanlah Anda sebagai seorang yang perawan dan seterusnya. Sudahlah nak, akan selesai dan akan menikah. Dan laki-laki tidak mudah tahu apakah ini perawan tidak perawan. Dan orang keperawanan misalnya robeknya keperawanan bisa saja karena orang jatuh dan sebagainya. Bukan serta karena berzinaan, bukan serta karena benda asing masuk ke dalamnya. Akan tapi ketahuilah bahwasanya ada tarbiyah. Tidak boleh menceritakan tentang dosa masa lalu kepada siapapun dari bangsa manusia. Itu akan menjadi sebab direndahkan dan sebagainya. Diberi motivasi kalau memang permasalahan adalah perzinaan. Permasalahan adalah mungkin dia punya ada penyakit yang sangat pribadi. Ada mungkin malu, di dalam tubuhnya ada cacat dan sebagainya. Maka tidak usah merasa malu dan sebagainya, karena seorang laki-laki soleh tidak akan melihat tentang jasadmu. Jika misalnya berkaitan dengan usia Bu ya, mungkin tadi masa usia pubertas Bu ya, 9, 10, 11, artinya kan masih terlalu awal untuk mereka menikah gitu Bu ya. Artinya sedangkan kecenderungan itu sudah mulai muncul. Itu apa yang harus diberikan dia? Rata-rata kalau bahasa pubertas itu belum mengarah kepada satu pemikiran yang matang untuk punya anak dan seterusnya. Itu gejolak syahwat yang biasa. Berarti yang perlu ditata adalah sampai menunggu masa ini adalah dibiasakan untuk mendiskusikan dengan cara yang benar tadi. Kemudian dialihkan kepada sesuatu, diberi kesibukan dan sebagainya. Atau pokoknya dialihkan, karena sebetulnya syahwatnya itu adalah syahwat yang sesaat, belum dibarengi dengan cara berpikir. Dan itu wajar. Bisa dicontohkan Bu ya, seperti apa komunikasi orang tua kepada anak di saat kok melihat anaknya sudah cenderung, anak perempuan cenderung kepada sahabat laki-lakinya atau sebaliknya begitu. Bahkan kita akan mengajak bicara tentang sebuah pernikahan yang mulia, halal dan sebagainya. Dia akan berpikir, paling tidak dia punya kemudahan di saat harus berdiskusi dengan ibundanya. Dia kemudian di saat kita, pokoknya orang tua harus memberikan ajang jembar. Nah, kalau kamu akan nikah, Abah Umi siap kapan saja. Akan tapi melakukan perzinaan adalah haram, dosa. Karena kita ngerti pacaran dan seterusnya adalah kehinaan dan sebagainya. Kalau kamu ngomong saya turuti. Dia pintunya kebuka, ya kan? Jadi merasa tidak tertutup. Akhirnya paling tidak di saat diancam kepada perzinaan, saya punya pintu. Ternyata di saat mau datang ke pintunya, masa saya umur segini. Jadi maju mundurnya adalah bukan maju mundur antara syahwat yang tersembunyi atau berzina. Kadang-kadang dia melakukan dengan sendirinya.
Tapi di saat ketemu orang bisa saja berzina. Karena mau cari yang halal tidak ada. Karena sudah ditawari yang halal oleh orang tuanya. Ini adalah alternatif. Kenapa saya harus melakukan yang haram? Ada jembatan yang halal. Kemudian juga harus kita perhatikan para orang tua. Ada sebab kenapa anak semacam itu. Tentunya tidak boleh kita terang-terangan begitu. Ada sebab anak itu punya kebiasaan jelek. Misalnya sering melakukan onani dan sebagainya. Kemudian di saat seperti itu, maka yang perlu kita alih adalah mungkin kamarnya jangan boleh sendiri, kemudian ya, jangan dibiasakan di kamar mandi lama-lama dan sebagainya. Ini perlu. Apa foto-foto yang dilihat televisi dan sebagainya. Jadi bergolaknya syahwat itu kan tidak serta-merta. Syahwat itu bergolak tidak serta-merta. Tentu karena ada pandangannya tadi, atau mendengar suara, atau apa, itu syahwat. Jadi kalau orang kadang-kadang aman, tidak ingat apa-apa, syahwat tidak bangkit. Makanya kalau kita menemukan anak kita di belum waktunya menikah, kok tiba-tiba syahwatnya bangkit, yang kita cermati juga adalah apa yang saat ini ada di kiri kanannya. Dengan siapa dia berbicara. Nah, kalau setiap hari mendengar orang berzina, orang hubungan ini, atau dengar temannya bermesraan dan sebagainya, mau tidak mau dia akan terbawa dalam syahwat tersebut. Jika terbalik Bu ya, kalau tadi kasusnya anak masih sudah ada keinginan cenderungan pada lawan jenis, tapi belum ada keinginan menikah. Jika ini anak sudah punya keinginan untuk menikah Bu ya, dan kita melihat keinginannya kuat. Akan tapi kita melihat mungkin ya dari kata Buya tadi, mungkin sudah muncul sering kita menemukan anak kita tadi onani atau apa, atau mungkin sudah dari omongannya, atau mungkin dari gayanya, dan dia juga sudah mengutarakan bahwa dia pengen menikah. Akan tetapi kita melihat ini anak tidak siap dan tidak layak untuk menikah, karena kita kan tahu dengan kondisi anak kita untuk mencarikan jodoh untuk anak kita, di saat anak kita tidak pantas pun kita akan berpikir dua kali kan begitu Bu ya. Kita nggak akan berikan anak kita di saat dia belum pantas untuk diberikan. Nah, jika terjadi hal seperti ini yang dilakukan orang tua seperti apa Bu ya? Baik, nah sama sebetulnya masalah buka pintu tadi itu, kita harus diskusi dengannya, ya kan? Paling enggak dia di saat ada sesuatu yang mendesak tentang problem pribadinya itu, dia di saat akan bicarakan dengan orang tuanya tidak merasa malu. Tidak merasa malu. Dan memang masa ada anak kecil umur 11 tahun tiba-tiba saya pengen nikah itu digambarkan tentang tanggung jawab dan sebagainya. Kecuali memang ada orang yang kurang akal dan sebagainya. Jadi kita ajak bicara tentang masa depan untuk tujuan anak dan sebagainya. Apakah kamu siap untuk menyusui dan seterusnya. Akan tapi jangan sampai ditutup, wah kamu masih kecil. Jangan sampai bicara semacam itu. Sama sekali jangan mengatakan, kamu masih kecil kok ngomong nikah. Karena dia bukan berbicara dengan lidahnya saja, tapi dari hatinya. Yang ada kerinduan untuk pada. Dan juga yang harus kita cermati, yaitu biasanya itu, kadang tiba-tiba kok ingin menikah itu bisa saja apa yang ada di hatinya. Mungkin dia berurusan dengan seorang laki-laki dan seterusnya. Ya kan? Atau pernah berjanji-janji dalam pacarannya yang menjerumuskan itu. Makanya pacaran jangan sampai menjadi kebiasaan anak-anak kita, karena itu menjerumuskan. Yang belum waktunya nikah menjadi pengen nikah, kemudian yang tidak ada syahwat bangkit syahwat, mustahil laki-laki perempuan telepon tidak ada syahwat, ya, apalagi dibicarakan tentang hal-hal yang sangat pribadi. Maka di sini harus kita cermati pergaulannya, perkumpulannya. Jadi merubah pergaulan juga penting. Kalau anak semacam itu kita rubahkan pergaulan, tapi ingat di saat semacam itu jangan dilepas dalam pergaulan bebas. Di pondok pun hati-hati. Maka kita harus super ekstra dalam memperhatikannya. Karena kalau kita lepas di pinggir jalan nanti, dia akan melakukan perzinahan. Karena apa? Bergolak syahwatnya. Selalu bergolak dan selalu bergolak. Nah, kemudian termasuk kedekatan kepada Allah. Nah, sebetulnya kuncinya adalah bagaimana diskusi terus, komunikasi terus. Kalau kita mengetahui jangan dipergoki sampai dia menjadi orang yang putus asa misalnya. Mungkin diskusi dipergoki. Karena kita menjadi putus asa atau sering disebut-sebut tidak. Tapi kadang-kadang dengan bahasa isyarat saja. Kalau seorang perempuan sering melakukan begini, bahaya sayang, tentang ini dan sebagainya. Kemudian setelah itu, cara menghilangkannya adalah secara umum, jauhi sebab-sebabnya. Kalau kamar mandi, misalnya pastikan di saat apa? Di saat waktunya yang sangat pendek, ya kan? Kemudian kalau di kamar tidak boleh sendirian dan sebagainya. Di saat ada bangkit syahwat, diajari. Kamu segera keluar main-main dengan kawan-kawanmu, atau ngambil air wudhu, lalu sholat dan seterusnya. Terus begitu. Akhirnya jadi terbiasa. Sebab syahwat itu gimana ya? Syahwat itu karena sesuatu yang dirasakan dengan kelezatan. Kalau bangkit keluar mani atau seorang wanita yang orgasme itu. Jadi di saat terkenang dengan ini akan bangkit lagi. Maka kebiasaan itu menjadikan dia laki-laki. Tapi lupa dengan kebiasaannya itu akan reda. Misalnya apa? Ada seorang yang mungkin sering melakukan, mohon maaf, onani. Karena saking seringnya masuk tempat itu saja langsung bangkit syahwatnya. Karena apa? Kenangannya itu.
Sehingga di dalam fikih itu kalau ada seorang pernah berhubungan suami istri saat haji, maka nanti suatu ketika kan harus diqadha hajinya itu. Maka haji nanti disunahkan untuk tidak melewati tempat yang terjadi itu. Kan takut ada kenangannya. Ya. Jadi dipindah tempatnya dan sebagainya. Karena kenangan. Kamarnya dan sebagainya. Dan apa yang menjadikan sebab. Nah, kalau sudah seperti itu, maka diajak bicara tentang bahayanya. Kemudian solusinya. Solusi, ngambil air wudhu dan sebagainya. Tidak boleh dituruti itu semuanya. Membahayakan dan sebagainya. Membahayakan tentang fisikmu, membahayakan tentang kesehatanmu, membahayakan tentang psikologimu. Karena kalau seorang, sampai naudzubillah, kalau seorang anak sendiri bukan urusan zina saja, urusan onani dan masturbasi bagi seorang wanita, onani bagi seorang laki-laki, itu saja karena dengan kebiasaannya itu, sehingga di dalam dunia hayalnya itu adalah luar biasa, sehingga tidak akan ditemukan dalam dunia nyata. Itu adalah mukaddimah ketidakindahan di dalam hubungan suami istri. Apalagi mungkin dianggap hubungan suami istri adalah terlalu ribet barangkali, karena dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang praktis dilakukan. Dan memang nanti harus kita jelaskan bahasanya tentang terdesak dalam zina dan sebagainya. Onani diperkenankan, bukan diperkenankan, menjadi tidak dosa lagi di saat seorang anak itu, seorang terdesak dalam perzinaan. Misalnya di hadapannya adalah zina yang haram dan hina, tetap nama zina dianggap besar. Atau di hadapannya adalah karena dia kelainan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sehingga di saat laki-laki dengan laki-laki, di saat berdekatan mesti bangkit perempuan dengan perempuan bangkit syahwat. Dan dia tidak bisa menahan, maka di saat semacam ini baru diperkenankan onani dengan catatan. Ya kan? Dalam keadaan darurat atau terjerumus dalam homo yang haram, homo atau lesbi atau laki-laki dengan perempuan perzinaan, ya kan? Satu. Yang kedua adalah dia tidak punya yang halal. Berarti kan belum menikah atau apa ya? Atau berjauhan dari istri. Jadi yang ketiga adalah tempat melakukannya adalah diupayakan bukan tempat yang nyaman dan sebagainya, ya. Yang nyaman dan sebagainya. Jadi ini, pertama dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat. Jadi takut darat terjerumus dalam zina, kemudian melakukan itu semuanya adalah bukan di tempat yang nyaman, hanya sekedar untuk tuntas saja. Setelah itu selesai dan setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dianggap sebagai sebuah kesalahan, bukan dianggap sebagai ini. Ini adalah solusi untuk apa? Di saat di hadapannya adalah perzinaan, tapi kalau menjadi kebiasaan ini musibah. Nah, ini pun dipahamkan di dalam diri anak, sehingga apakah anak punya wawasan, dia akan berpikir mana yang harus aku lakukan. Baik. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya, dan sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk dari para pemirsa Al-Bahjah dan juga sahabat radioku ya, yang baik sudah bergabung melalui via SMS atau WhatsApp, dan juga nanti kami buka kesempatan untuk bertanya melalui via telepon kami di 02318309 0231830899 dan juga Facebook Bu Yaya di www.facebook.com/buyaya.albahjah. Baik Bu ya, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kita akan melanjutkan kembali. Dan juga kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku, jangan beranjak kemana-mana karena kita akan melanjutkan kembali tentang dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan nanti Bu akan berikan penjelasan kepada kita semuanya. Baik. Anda punya barang bekas, TV bekas, mesin cuci bekas, kipas angin bekas, kulkas bekas, motor bekas, mobil bekas, buku bekas, baju bekas, puing bangunan, atau barang yang lainnya, salurkan kepada kami di IBAB Al-Bahjah, infak barang bekas Al-Bahjah. Saatnya jadikan barang bekas Anda menjadi amal jariah. Hubungi kami di 0812 2195 2234. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam perjuangan mulia menyebarkan dakwah dan mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah mengelola pondok pesantren, stasiun radio, sekolah, tim multimedia dakwah,
TV online, produk dakwah, market islami, tour and travel, dan swimming pool. Yang semuanya itu berjalan secara bersamaan dengan cara yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, yaitu dakwah, yang menjadi sebab tersampaikannya pesan kebenaran dan kemuliaan. Insya Allah, kedepannya harapan kami adalah mengembangkan pesantren, membangun studio produksi dakwah, membangun SMP, SMA, dan Universitas Islam, membangun kantor manajemen, membangun jaringan TV Islami berbasis kabel atau satelit atau parabola, membangun kantor penerbitan buku atau pustaka Islam, dan pengembangan ekonomi pesantren. Maka dari itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah ini. Semoga keikutsertaan kita dalam dakwah ini kelak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat, telah launching aplikasi Android Media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda. Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik Media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon Media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi Media Buya Yahya di gadget Anda. Pemirsa Al-Bahjah TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita memberikan pendidikan seks yang benar kepada anak sedari dini ya, sejak awal ya. Artinya jangan sampai kita salah di dalam memberikan pendidikan seks yang nanti akan berakibat fatal. Baik Bu ya, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat Bu ya, dari para pemirsa dan juga sahabat radioku. Ada pertanyaan melalui WhatsApp ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Buya dan Umi, yang ingin saya tanyakan adalah
Pernah suatu ketika anak saya yang masih berumur 10 tahun masuk ke kamar saya. Ketika itu saya sedang bersama suami, mohon maaf, dalam satu selimut. Melihat itu anak saya pergi lagi menutup pintu. Bagaimana menjelaskan yang baik akan hal ini kepada anak saya, Bu ya. Baik. Dan juga mungkin Bu ya, sekalian juga menambahkan, jadi sekarang ini kan memang sudah zaman-zaman sudah banyak kerusakan, Bu ya. Termasuk terkadang internet sekarang sudah ya hampir bisa dinikmati oleh semuanya, bahkan anak-anak kecil pun sudah mengerti akan hal itu. Dan terkadang ada tontonan-tontonan yang kita kira kadang layak untuk anak kecil, ternyata tidak layak, Bu ya. Mungkin kartun yang awalnya kita kira adalah kartun ya sekedar kita cari lucu atau apa, ternyata tiba-tiba kok menampilkan tontonan yang tidak pantas. Nah, di saat itu terjadi di depan kita dan anak kita kok melihat sekilas akan hal itu misalnya, Bu ya. Sebagai orang tua tuh apa yang harus dilakukan? Pura-pura tidak tahu atau langsung mengalihkan begitu, atau harus kita ajak berbicara juga, atau bagaimana, Bu ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang seorang tua dalam berhubungan suami istri. Ini juga mengingat, para orang tua sangat menjaga di saat berhubungan suami istri, jangan sampai diketahui oleh anaknya. Baik anak itu melihat dengan matanya atau mendengar dengan suaranya. Ini bahaya sekali. Karena khayalnya itu adalah lebih jauh daripada apa yang dilihat. Khayalnya. Dan yang kedua adalah para orang tua itu jangan mengentengkan, baik laki-laki atau perempuan. Seorang bapak jangan mengentengkan kalau di depan anak perempuannya terlihat anggota tubuh yang sangat pribadi itu. Karena seorang anak perempuan atau seorang ibu, seorang wanita, seorang ibu membebaskan auratnya terlihat dan sebagainya. Sehingga alangkah banyaknya, karena pengalaman di luar itu aneh-aneh. Sehingga kalau melihat di luar mungkin teramat susah. Akan tapi kalau ngintip ibundanya di rumahnya, mungkin terjadi. Seorang anak ngintip ibunya, seorang anak pura-pura tidak tahu tapi ternyata memperhatikan anggota tubuh ibunya. Ini kan mukaddimah kehancuran. Sehingga ibundanya sebagai ibunda yang ngayomi, tiba-tiba diam-diam dia ada syahwat kepada ibundanya. Ini karena apa? Orang tuanya juga yang salah dalam, atau semula anak-anak itu nggak pernah penasaran dengan diri, tapi di saat melihat bapaknya menggauli ibundanya, terlihat sesuatu, akhirnya sang anak tiba-tiba penasaran dengan ibundanya sendiri, ngintip dan sebagainya. Mungkin tidak melakukan zina dengan ibundanya, tapi akan biasa untuk melihat atau berusaha untuk ingin tahu. Naudzubillah. Maka ini hubungan pribadi ini hendaknya sangat dijaga para orang tua. Kunci pintu atau apa dan sebagainya. Jangan sampai ada tanda-tanda kalau anak kita mengetahui yang demikian itu, karena apa? Hayalannya lebih jauh daripada apa yang terjadi. Bisa macam-macam karena dia belum tahu, belum apa. Yang ada hayal-hayal, akhirnya Masya Allah merusak pikiran mereka, dan juga merusak urusan mereka tentang hubungan seksnya tadi. Baik, kemudian apa tadi tentang kartun dan sebagainya. Masya Allah harus diberikan pemahaman. Kalau memang terlihat, lalu pemahaman anak-anakku semuanya. Kan ada rentetan pemahaman bahwasanya kita sudah ngerti hubungan zina, haram dan sebagainya. Termasuk upayakan tidak boleh serta-merta di situ, nanti tak penasaran. Jadi secara umum begini, nanti kita beri pemahaman. Wahai anak-anakku, internet adalah internet. Apa saja ada di situ, yang baik dan buruk ya anakku. Lihat gambarnya perempuan tidak baik, ada di situ, tidak ada dan sebagainya. Termasuk perzinaan ada di situ, naudzubillah. Dosa haram. Kalau kita melihat dosa, kita melihat menjadikan bangkit syahwat, dan kita fahamkan yang demikian itu. Tanpa pada usia berapa Bu ya kira-kira Bu ya? Ya, usia di saat hatinya sudah mulai ya. Masa. Kalau anak kecil lalu begitu saja, belum waktunya. Anak mau 5 tahun ya, biarkan begitu saja. Karena anak kecil pikir kayak kucing sama apa, enggak ngerti karena belum ada syahwat. Nah, ngapain gitu dipikir berantem. Suatu ketika ada anak kecil melihat berantem, padahal hubungan suami istri, karena anak kecil enggak ngerti. Tapi pun demikian jangan diperlihatkan di anak-anak. Karena baik, kalau sudah dia mengerti dewasa, kita wanti-wanti. Awas hati-hati. Kadang-kadang mungkin pernah enggak, mungkin dia akan cerita, mungkin kita pernah melihat apa di internet bareng-bareng, pernah melihat sepintas itu. Karena apa? Begitu bahayanya internet. Maka saya berjanji sayang ya, tidak boleh nonton internet kecuali dengan abah sama umi. Dan ingat, takutlah kepada Allah anaknya. Memang abah umi tidak melihat, tapi Allah melihat. Jadi tanamkan makna ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aman. Pun demikian, kita pun tetap tidak bolehnya merasa aman. Setelah kita didik, kita jaga aman, tapi pun tidak boleh merasa aman. Alhamdulillah. Sampai kita pernah bercerita seorang anaknya ustadz yang sudah menghafal Quran 11 juz. Seorang ustadz itu merasa percaya diri kalau bisa mendidik anaknya di rumah. Sahabat kami tiba-tiba menangis di hadapan kami, ngomong, kenapa anakku suatu ketika di bulan Ramadan aku ketemukan dia keluar bersama rombongan 5 kawannya. Akhirnya aku nyandarkan sepeda motor, tak kejar, tak cari. Akhirnya pulang anakku, tak tanya, ngapain kamu? Jangan bohong, kalau bohong abah marah. Dia mengatakan, saya makan mie di siang hari bulan Ramadan. Ada apa lagi? Tapi ngomongnya gagapan begitu, maka sahabat kami itu langsung menduga ada sesuatu yang lain. Sambil nangis, tadi jangan dimarahi abah. Enggak marah, pokoknya jujur. Tatanya apa? Sang anak bercerita bahasanya tadi
kami nonton apa? Nonton HP. Apa isinya? Ternyata film seks, film yang tidak layak dipandang oleh orang dewasa sekalipun, film jelek, film kotor. Nah, ini gara-gara satu yang punya HP. Makanya sampai setelah itu sahabat kami bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak percaya dengan lingkungan saya. Saya sombong, istri saya penghafal Quran, saya seorang ustadz, dan anak saya itu, tapi kawannya itu yang menampilkan mau tidak mau masa anak pubertas akan penasaran apa kabar, mula-mula malu. Nggak mau ya, bagus, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kok, nggak ada. Oke, mau ikut-ikutan, pertama ragu-ragu, akhirnya jadi berani. Naudzubillah. Ini adalah kenyataan yang ada saat ini. Makanya harus kita waspadai. Makanya wahai para orang tua, mohon maaf mungkin dengan bahasa kasar agar anda, agar yang merasa ini biar cepat sadar. Tapi bahasa kasar kami bahasa cinta. Hanya orang tua dungu yang membiarkan anaknya urusan dengan internet. Hanya orang tua dungu yang membiarkan anaknya dengan urusan internet. Masya Allah. Mohon maaf dengan bahasa kasar, karena kami cinta. Kami tidak ingin satupun yang terjerumus anaknya. Kami ingin anaknya mulia semuanya. Sekarang anda sendiri sadar atau tidak sebagai orang dewasa, orang tua, di saat anda berurusan dengan WA, di berurusan apa yang kadang-kadang kita temukan? Bahkan kadang-kadang kita web kita saja kadang-kadang dimasuki gambar yang enggak. Misalnya, anda kan paham makna ini. Bagaimana dengan anak yang masa pubertas? Di saat tidak ada orang, naudzubillah, menoleh kiri kanan nggak ada, pintu dikunci, mungkin lebih aman lagi, berlanjut, ternyata anak kita merangkak menuju kehancuran dan orang tua tidak sadar. Baik, jadi tolong, kalau anda memberikan internet kepada anak-anak anda, hendaknya dalam pantauan anda, karena dia belum punya pelampiasan. Biarpun punya pelampiasannya halal, jangan dibiasakan yang jelek. Dari awal sudah tidak boleh, hati-hati nak ya. Kalaupun harus dia kuliah di mana, berjanji anak-anakku semuanya, kalau kamu buka internet, hendaknya kamu tidak boleh tempat tersembunyi. Harus ini umum, tempat terbuka dan sebagainya. Paling tidak difahamkan terus tentang bahayanya internet itu. Sisi lain ada manfaatnya. Makanya kalau orang tua memberikan begitu saja tanpa pendidikan, maka orang tua dungu. Orang tua harus cerdas, beri pendidikan, wanti-wanti dan sebagainya. Baik. Terima kasih Bu atas jawabannya, dan semoga yang bertanya puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Bu ya. Artinya harus hati-hati ya di dalam saat berhubungan dengan suami. Artinya jangan sampai terlihat oleh anak-anak. Dan ini adalah masalah kehormatan, dan ini bisa berakibat fatal jika terlihat oleh anak-anak kita. Baik. Tadi Bu ya, apa saja ini ada pertanyaan dari sahabat Solihin di Cimanuk Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, memberi hadiah dengan pujian, ciuman, belayan, uang dan lain-lain adalah salah satu penghargaan yang dapat melunakkan hati anak sehingga mereka akan bersimpati kepada kita, menurut dengan perintah kita, dan termasuk melaksanakan nasihat yang kita berikan. Namun apa ini sepenuhnya merupakan pendidikan yang baik? Karena itu artinya anak harus dihargai dengan materi terlebih dahulu Bu ya. Baik. Oh tidak ngerti ikhlas. Anak ngerti senang. Nggak ada pamrih. Nggak bisa disifati ikhlas, nggak bisa disifati riya. Anak kecil, dia senang. Akan tapi hendaknya kita itu memberikan kesenangan kepada anak. Nabi SAW memberikan manisan kepada anak-anak kecil. Dan Nabi menganjurkan kita memberi hadiah agar hatinya terikat dengan kita. Nanti akan kita arahkan. Dan juga ini adalah makna kasih sayang, bukan sekedar kita ingin dia tertarik dengan kita, bukan. Ini makna kasih sayang yang harus kita berikan kepada anak-anak kecil kita. Wajar, dan itu adalah normal, dengan cara yang baik. Akan tapi di sisi lain harus ada saat-saat kita memberikan ketegasan, sehingga makna teguran kita adalah akan berarti jika kita dibandingkan dengan makna kasih sayang kita. Kalau kita pernah memberi kasih sayang indah sebutan, di saat Anda menegur dengan tegas akan terasa itu. Itu tujuannya. Akan tapi ada orang menyayangi berlebihan sampai menegur tidak. Itu problem di dalam diri Anda. Nah, jadi sesuatu akan terasa adalah jika dihadapkan dengan bandingannya, lawannya. Jadi kasih sayang lembut dan sebagainya. Tiba-tiba kok anak kita melanggar, kita tidak membelainya, tidak memperhatikannya. Kenapa Abah seperti itu? Kamu melanggar. Kalau kamu baik, tentu Abah sayang kayak kemarin. Ingat tak? Enak diajak main, tapi karena melanggar sih. Akhirnya bagi dia adalah ini cambuk berat ini, karena bandingannya keindahan dengan dicuekin. Ini, tapi sebagian orang tua Masya Allah lemah sekali. Biarpun katanya orangnya keker, gagah, perkasa, tapi ternyata negur anaknya tidak berarti. Bahkan ada yang teguran tidak berarti. Kenapa? Antara marah dengan teguran nggak ketahuan. Karena sering marahnya sehingga teguran ini mama ini marah atau negur. Mak biasa, marah biasa atau karena pengen. Jadi nggak ketahuan antara marah dan tidak marah. Karena setiap hari adalah marah. Begitu. Jadi makna kasih sayang itu penting sekali justru untuk menampakkan di saat kita ingin membuat ketegasan agar semakin jelas. Baik,
Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya, dan kepada sahabat sekalian di Cimanuk, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Selanjutnya ada pertanyaan dari melalui SMS dari sahabat Abdi, tidak disebutkan dari mana. Kepada mungkin kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, bagi yang ingin bertanya, silakan ada sebutkan nama, dan jika memang tidak menyebutkan nama, paling tidak sebutkan nama daerah ya. Baik. Ada pertanyaan dari sahabat Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi yang semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Saya punya anak putri yang susah disuruh pakai kerudung. Memang ini kesalahan kami sebagai orang tua, tidak mendidiknya sejak kecil, dan sekarang dia sudah usia SMA. Mohon nasihatnya Buya. Baik, memang urusan menjalankan kewajiban adalah urusan kesadaran. Kita tidak ingin anak kita pakai kerudung di depan kita, karena di luar sana malah tidak pakai kerudung. Itu juga musibah. Akan tapi ketahuilah, yang perlu kita sentuh adalah hati dan kesadarannya. Hati dan kesadarannya. Mungkin kita tidak sering membicarakan tentang kerudung, karena kalau kita bicara kerudung, dia akan tersinggung karena dia tidak pakai kerudung. Akan tapi mungkin kita bicara tentang kemuliaan seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Nabi SAW. Kita bicara tentang wanita-wanita mulia dan sebagainya. Dan di saat kita menyuruh pun, kita akan mengatakan, wahai putriku yang cantik, kalau seandainya nggak pakai kerudung, alangkah cantiknya kamu. Dan menyenangkan Umi sambil dipeluk dan sebagainya. Bukan dengan kata pakai kerudung, kalau tidak syar'i masuk neraka kamu. Tidak semacam itu. Dengan begitu sayangnya, kapan ayo? Kayak janji dengan mama, agar Allah ridho, Rasulullah ridho. Ayo, dipegang tangannya sambil dicium dan sebagainya. Dengan keindahan, dengan kelembutan. Dimasukkan lingkungan yang mendukung dia. Kalau lingkungannya misalnya masih sekolah yang tidak pakai kerudung, ya susah kita. Lingkungan mau tidak mau akan pakai kerudung. Dan kita menemukan orang Inca pakai kerudung, subhanallah, dahsyat. Dari yang dia pakai baju setengah badan, agar tapi cukup masuk ketemu sesaat, keluar saya ingin pakai kerudung, masya Allah. Saya berjanji insya Allah hari ini tidak akan saya lepas lagi. Ada orang-orang semacam itu. Jadi kesadaran Allah berikan kepada seorang hamba. Dan na'udzubillah kalau ada orang yang sombong dengan syariat Nabi SAW. Kalau dikasih tahu banyak berhujah dan sebagainya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tapi ingat, di saat kita mengingatkan dan mengajak anak-anak kita atau siapapun dengan cara kelembutan tadi. Sebab ini harus dengan gana'ah, dengan rasa puas dengan syariat, sukarela dengan kebenaran, bukan dengan paksa. Ada seorang bapak keluarga yang katanya keluarga terhormat, subhanallah. Dia begitu ketatnya dengan urusan anaknya. Cuman sayangnya tidak diimbangi dengan ilmu. Anaknya tidak boleh keluar. Kalau keluar harus kerudung dan sebagainya. Subhanallah. Setelah bapaknya meninggal dunia, masya Allah, paling liar anak perempuannya. Keluar sudah tidak pakai kerudung dan sering keluar rumah. Karena bapaknya hanya memberikan pendidikan secara lahir saja. Ini kenyataan. Pernah kita menemukan keluarga tersebut. Sehingga, dan keluarganya pun seorang bapak ini terlalu keras juga urusan pernikahan anaknya. Harus begini, harus begitu. Sampai kita menemukan anak pertama yang berumur 5 waktu itu. Anak keduanya adalah umur 43. Anak ketiganya adalah umur 40. Dan semuanya menikah. Yang sangat menjaga di rumahnya. Kenapa? Bukan ditanamkan dengan kesadaran di dalam hatinya, na'udzubillah. Maka ilmu, kesadaran ini penting, difahamkan akan Allah, kenal Rasulullah, kenal kemuliaan. Ini yang akan menjadikan dia menggunakan kerudung selamanya, sampai mati. Dan bukan sekedar tradisi, kerudung bukan adat. Bukan adatnya orang kalau mau ngaji. Bukan adatnya orang kalau mau pengantenan. Bukan. Memang ini adalah kewajiban. Nah, ini kesadaran. Kalau tidak, seperti yang terjadi saat ini, ada orang pakai kerudung kalau ngaji. Kalau di luar, karena apa? Belum ada penanaman yang benar tentang ilmu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Baik, terima kasih ya atas jawaban yang sudah diberikan. Dan selanjutnya kita akan menjawab lagi melalui pertanyaan. Baik, kami buka kesempatan yang bertanya melalui via telepon di 0231830899 ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan. Hai sahabat Winda dari Gerobak Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sallam barik alaihi wa ala alihi washabihi. Buya, Rasulullah SAW mengutarakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakim dan Abu Dawud, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun, dan jika mereka sudah tidak mau melakukannya, dan maka pada usia 10 tahun pukullah supaya melakukannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Lalu bagaimana dengan anak yang mempunyai keterbelakangan mental? Apakah memang wajib juga dipisahkan? Terima kasih jawabannya, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sama keterbelakangan mental karena fisiknya. Fisiknya adalah fisik yang membangkitkan syahwat. Sama.
dianya mentalnya kurang, tapi yang melihat, mohon maaf, anak perempuan umur 20 tahun, tapi dia idiot. Tapi organ tubuhnya kan lengkap. Ayo. Ya, anak laki-laki kita akan melihat suatu ketika kalau dia buka aurat dan sebagainya, akan lihat, mungkin bahkan melihat dia idiot malah bahaya lagi, mungkin dimaini. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi tetap saja dengar Nabi SAW. Bukan saja yang idiot itu, bukan, tapi yang sehat juga. Jika yang punya sehatkan bersamanya dia. Apakah idiot semuanya? Kalau kumpulan orang gila, maka apapun tidak ada masalah. Ini itu bukan orang gila semuanya. Baik, ya. Tapi kalau tentang masalah melakukan sholat dan sebagainya itu itu kewajiban enggak? Karena kalau kedatangan tidak wajib karena akalnya tidak ada, tidak mukallaf, tidak punya kewajiban apapun. Iya, tapi untuk dipisah itu adalah kadang untuk menyelamatkan yang lain. Iya, Dipakai baju menutup aurat sebisa mungkin. Jangan menantang gila lalu boleh telanjang di situ, tidak. Yang melihat. Jujur orang normal melihat, orang gila sekalipun juga syahwat. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Baik Buya, terima kasih Buya atas jawabannya. Dan kepada sahabat Winda di Geropok, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Dan masih banyak pertanyaan Buya dari pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Dan kami undang kembali bagi Anda yang masih belum bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda bisa melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079, atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 02318308308929, atau Anda bisa menggunakan Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kita akan break terlebih dahulu, dan pada pemirsa dan juga sahabat, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah salah satu lembaga yang menjadi wadah bagi siapapun yang ingin ikut serta dalam perjuangan mulia menyebarkan dakwah dan mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami telah mengelola pondok pesantren, stasiun radio, sekolah, tim multimedia dakwah, TV online, produk dakwah, market islami, tour and travel, dan swimming pool. Yang semuanya itu berjalan secara bersamaan dengan cara yang berbeda, hanya untuk satu tujuan, yaitu dakwah, yang menjadi sebab tersampaikannya pesan kebenaran dan kemuliaan. Insya Allah, kedepannya harapan kami adalah mengembangkan pesantren, membangun studio produksi dakwah, membangun SMP, SMA, dan Universitas Islam, membangun kantor manajemen, membangun jaringan TV Islami berbasis kabel atau satelit atau parabola, membangun kantor penerbitan buku atau pustaka Islam, dan pengembangan ekonomi pesantren. Maka dari itu, kami membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah ini. Semoga keikutsertaan kita dalam dakwah ini kelak menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kita berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar gembira bagi kaum muslimin wal muslimat, telah launching aplikasi Android media Buya Yahya yang dikelola langsung oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Dengan aplikasi ini, Anda bisa mengaji di mana saja Anda berada. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah 1. Streaming video langsung pengajian Buya Yahya secara live maupun record. Yang kedua, streaming radioku dan bisa langsung merekod atau men-save di dalam HP Anda.
Yang ketiga, membuka fanpage resmi FB Buya Yahya secara instan. Dan keempat, mengetahui profil singkat dan infak center Al-Bahjah. Ayo, jadilah yang pertama menggunakan aplikasi ini. Semoga membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Cara mendownload, yang pertama, buka aplikasi Play Store atau website resmi Play Store. Dan yang kedua, ketik media Buya Yahya di dalam kolom search yang telah disediakan. Yang ketiga, klik icon media Buya Yahya yang telah ditampilkan. Dan klik pasang atau download. Lalu tunggu proses download sampai dengan selesai. Dan keempat, jangan lupa beri rate atau rating bintang 5. Dan nikmatilah aplikasi media Buya Yahya di gadget Anda. Anda punya barang bekas, TV bekas, mesin cuci bekas, kipas angin bekas, kulkas bekas, motor bekas, mobil bekas, buku bekas, baju bekas, puing bangunan, atau barang yang lainnya, salurkan kepada kami di IBAB Al-Bahjah, infak barang bekas Al-Bahjah. Saatnya jadikan barang bekas Anda menjadi amal jariah. Hubungi kami di 0812 2195 2234. Pemirsa TV dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi yang disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan juga radioku. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah mendidik anak ya. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana kita mengajarkan secara benar pendidikan seksual kepada putra-putri kita. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari hamba Allah di Hong Kong, Buya. Melalui via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala alihi wasallam. Buya, saya hamba Allah di Hong Kong, Buya. Saya punya adik laki-laki dan perempuan sejak ibu saya meninggal. Saya bekerja ke Hong Kong untuk mencari uang untuk membangun rumah selama saya di Hong Kong. Ayah saya menikah lagi, dan semenjak ayah menikah lagi, ayah jarang pulang. Jadinya adik besar tanpa didikan. Adik-adik saya mulai pacaran dan bergaul dengan anak-anak nakal. Saya sudah bilang kepada ayah agar adik-adik dijaga, tapi biasa. Bagaimana seharusnya saya sebagai kakak? Saya ingin pulang tapi saya terikat kontrak tuh ya. Terima kasih. Ya, subhanallah. Yang pertama adalah sebuah kemuliaan jika ada seorang saudara sangat cemburu dengan adiknya, apalagi sudah berani menganggap, sudah bisa menganggap bahwasanya apa yang dilakukan adiknya sebuah kesalahan pacaran. Sebab sebuah problem adalah problem apa Anda menganggap pacaran biasa. Oh bukan. Ini adalah pelanggaran. Anda sendiri aman, Anda tidak akan melakukan yang kedua adalah di apa? Minta tolong, diajak bicara. Anda minta tolong kepada siapapun. Bantu. Tapi kalau halal aku bantu. Ayo kamu menikah kapan? Gitu kan? Tantang untuk menikah. Jadi waktu Anda untuk menikah itu adalah haram selama ini. Jadi akan berpikir, kalau kamu masih tetap seperti itu, kakak tidak akan bantu, karena takut saya bantu orang yang berdosa. Senang? Kalau menikah, saya tidak melarang menikah. Ayo menikah. Mana calonmu yang baik? Ayo saya dukung. Saya tidak melarang kamu nikah dengan siapa. Ingat? Akan tapi ingat, saya melarang kamu melakukan pacaran itu. Mungkin Anda dengan bahasa semacam itu sering Anda ulang-ulang. Dek sudah berubah, belum Dek sayang. Aku sayang kepadamu, Dek ya. Aku cinta, terus bahasa indah sampaikan.
Kalau ternyata di atas kepala, bukan urusanmu. Karena yang penting kita berusaha untuk mengingatkan dia. Kemudian selanjutnya, selesaikan kontrak Anda. Agar Anda bisa berdiskusi dengan dekat dengan baik. Selesaikan kontrak Anda. Dan Anda pun harus memikir tentang masa depan Anda. Anda harus menikah juga. Kalau Anda punya suami, suami pun butuh, suami Anda butuh Anda. Walaupun jika ayahnya tidak ridho, Bu ya. Pulang. Bukan urusan orang tua, karena Anda bukan di tempat yang seharusnya Anda ada. Anda seharusnya di bawah naungan orang tua Anda. Bukan harus pergi jauh semacam itu. Dan kami himbau kepada adik-adik kami yang kami cintai yang ada di Hong Kong. Hendaknya semua berpikir untuk bersama dengan keluarga. Disitulah tempat kehormatanmu. Kalaupun saat ini ada yang bekerja di Hong Kong, ketahuilah, kami akan berusaha untuk hadir di sana untuk bisa membawa mereka bersama-sama menuju kebaikan. Akan tapi secara umum kami tetap himbau bagi yang pergi kami untuk segera pulang, dan semoga Allah SWT membuka pintu rezeki Anda adalah bersama keluarga Anda, sehingga Anda bisa menemukan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia baik dan di akhirat juga baik. Allah amin. Baik, kepada hamba Allah di Hong Kong, semoga dimudahkan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan semoga adik-adik Anda dijaga oleh Allah SWT sehingga tidak sampai masuk kepada pergaulan yang salah dan akan menjadikan mereka hina di hadapan Allah. Baik Bu ya, masih ada pertanyaan sebenarnya Bu ya dari sahabat ya, akan tapi masih banyak pertanyaan, akan tapi dikarenakan waktu Bu ya, maka sudah harus bagi kita untuk mengakhiri acara ini. Dan seperti biasa Bu ya, ditutup dengan doa, ditutup dengan kesimpulan, terlebih dahulu kesimpulan, lalu nanti ditutup dengan doa keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ada Anda di saat mendekat atau masa rindu dia untuk berkomunikasi. Kalau teman komunikasinya bukan Anda, kalau sudah selain Anda, iya kalau dia orang baik. Tentang ini bisa biasakan membicarakan tentang hubungan seks tadi, masalah seks, masalah organ, masalah sebagainya, diangkat imbawanya majelis. Jadi bukan guyonan, tapi duduk dengan serius bicara, sehingga wibawa itu akan menjadikan anak itu tidak terbawa kepada khayal atau merendahkan atau membuat perbincangan ini adalah menjadi guyonan. Wibawa majelis. Setelah wibawa majelis terbangun, maka anak, dan juga yang keempat adalah arahkan kepada urusan Allah. Jadi selalu sambungkan urusan hubungan seks adalah urusan dengan Allah, syahwat urusan dengan syahwat yang halal ridho Allah. Jadi kemudian sisi lain juga ditanamkan rasa takut kepada neraka, hukuman Allah dan sebagainya. Ini pendidikan. Bukan seperti pelajaran ilmu seks yang diajarkan oleh pendidikan umum, kesehatan seks dan sebagainya. Ternyata selama belajar ilmu kesehatan seks menghayalkan dia untuk bisa melakukan hubungan seks, sehingga keluar dari tempat itu dia akan berzina. Dan jika pendidikan yang di pesantren tentang pendidikan seksual itu Bu ya, bukan pendidikan seksual, masalah ada kitab khusus yang di situ banyak membahas tentang masalah hubungan suami istri Bu ya, apakah layak untuk diajarkan kepada santri secara umum Bu ya? Mbak, tidak ada sebagian kitab yang tidak layak diajarkan karena tertentu sebagian kitab terlalu vulgar, terlalu terbuka, terlalu bebas dalam mengucap. Ada sebagian kitab tidak. Akan tapi memang perlu disisipkan, misalnya di saat bicara tentang masalah haid, ya kan? Haid kita tanamkan pemahaman. Kemudian di saat bicara masalah mujibatul khusyi, mewajibkan mandi, nanti ada apa? Khurujul mani. Itu sudah difahamkan. Bahkan itu lebih indah karena apa? Tidak sengaja. Tapi disisipkan. Seorang guru harus cerdas. Khurujul mani, misalnya apa? Hubungan suami istri, kan ada aljima, mewajibkan mandi. Itu dibahas dengan wibawa. Dan sebagian kita pernah menemukan satu ustadz, subhanallah, di saat bicara masalah hubungan suami istri saja guyonan, garger-garger. Ini mengajari keburukan, kehinaan. Itu bukan ustadz ya. Jadi murid saja gak pantas. Hanya pengen cari tawanya seorang murid. Para siswanya akan tertawa di saat bicara tentang hubungan kalimat-kalimat porno. Mana akhlaknya? Mana kemuliaannya? Baik. Baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya, dan ditutup dengan doa keberkahan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jaga kami dan jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga kehormatan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Ya Allah, jauhkan mereka dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jaga kehormatan mereka, jaga syahwat mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari zina dan mukaddimah di zina. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya Allah, zaman mengerikan ya Allah. Dunia internet, dunia teknologi ya Allah menjerumuskan, maka kami mohon jangan sampai anak-anak kami hancur dengan teknologi.
dan kecanggihannya. Kami ingin anak-anak kami, anak-anak yang selamat di dunia dan akhirat. Jaga mereka, wahai Zat yang Maha Kuasa. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami. Berikan kepada kami kecerdasan dan kepekaan dalam mendidik anak-anak kami. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya, dan semoga yang Buya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan bisa menjadi sebab kita semakin hati-hati di dalam mendidik putra-putri kita, dan semoga Allah selalu menjaga putra-putri kita sehingga menjadi putra-putri yang selamat di dunia wal akhirah, dan selalu bisa menjadi putra-putri yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, yaitu hadirin majelis kajian Al-Hikam nanti malam pukul 9 ya, setiap Senin malam Selasa ya, pada pukul 20 di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon ya, pukul 8 malam ya, atau pukul 20 ya, di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadiri kajian majelis khusus muslimah bersama kami yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 1 Rajab atau bertepatan 9 April di Indramayu ya, di Indramayu. Dan juga Bu Yaya juga ada juga di Indramayu pada Ahad malam, Sabtu malam Ahad ya, di yang pada tanggal 1 Rajab atau 9 April 2016. Dan juga majelis bersama kami di tanggal 2 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 10 April ya, hari Ahad, pada pukul 13 di LPD Al-Bahjah Cirebon. Pendaftaran santri baru, ini pengumuman tentang pendaftaran santri baru atau kelas tafakuh ya. Gelombang 1 itu adalah dimulai dari tanggal 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rajab 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Maret sampai dengan 30 April 2016 Masehi. Dan juga gelombang kedua dimulai dari 1 Rajab sampai dengan akhir Ramadan 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0853 0853 2290 5511. Kami ulangi 0853 2290 5511. Selanjutnya pendaftaran santri tahfidz untuk anak-anak ya, 22 Rabiul Awal sampai dengan 24 Sya'ban 1437 Hijriah, 1 Februari sampai dengan 31 Mei. Bagi yang ingin mendaftar harap menghubungi kantor tahfidz di LPD Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Informasi lebih lanjut di 0823 2100 9109. Kami ulang kembali 0823 2100 9109. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembangunan dapur dan infak rutin bisa menghubungi 082 115 167 341. Kami ulangi 082 115 167 341 atau 081 124 16888. Kami ulangi 081 124 16888. Mohon doa untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang memerlukan kamera kurang lebihnya 60 juta. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk ikut bergabung dalam dakwah dan juga menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas